Penemuan kapal Nabi Nuh alaihissalam merupakan sebuah bukti atas kebenaran kitab suci Al-Quran. Sudah sejak dulu, upaya pencarian dan penelitian telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan guna mencari sisa-sisa bangkai kapal Nabi Nuh yang berada di gunung. Penemuan kapal Nabi Nuh ini tidak lepas dari kisah peristiwa dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu sebuah gelar khusus bagi golongan Nabi istimewa yang mempunyai ketabahan luar biasa. Selama lebih dari 900 tahun berdakwah kepada 3 generasi dari kaumnya, Nabi Nuh hanya mendapatkan pengikut sebanyak 70 orang dan 8 anggota dari keluarganya. Dahulu selama berdakwah, Nabi Nuh juga selalu dihina oleh kaumnya. Karena banyaknya kaum Nabi Nuh yang membangkang, Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal raksasa yang menjadi penyelamat dari banjir bandang yang akan melenyapkan kaumnya. Kisah ini sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Surat Hud ayat 44. Setelah kapal jadi, bencana banjir pun datang hingga melenyapkan seluruh orang-orang kafir dan musyrik. Sedangkan orang-orang yang menaiki kapal Nabi Nuh, mereka akhirnya selamat semuanya. Dahulu, kapal Nabi Nuh berlayar kurang lebih selama 150 hari, yang dimulai sejak bulan Rojab dan mendarat di Gunung Judi pada tanggal 10 Muharram. Hingga saat ini, sudah banyak usaha pencarian dan penemuan sisa bangkai Nabi Nuh alaihissalam. Menurut surat kabar The Observer tahun 2019, bahwa ada sebuah tim ilmuwan yang mengklaim bahwa mereka telah berhasil menemukan kapal Nabi Nuh di perbatasan Turki-Iran, tepatnya 32 km dari Gunung Ararat. Pemerintah Turki juga telah yakin dengan temuan itu, dan menetapkan situs tersebut sebagai salah satu kepentingan arkeologis. Situs terpencil itu berada di ketinggian 2.300 meter dan terlihat seperti bentuk kapal yang terkubur. Setelah diukur, situs tersebut memiliki panjang 170 meter dan lebar 45 meter, di mana hampir persis dengan ukuran panjang 300 hasta dan lebar 50 hasta seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Para ilmuwan Amerika dan Timur Tengah kemudian mengidentifikasi batu-batu besar yang ada di sekitar situs tersebut. Batu dengan lubang di salah satu ujungnya tersebut mereka yakini sebagai batu drok yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan jangkar. Kepala Geologi Universitas Ataturk Turki yaitu Salih Bayraktutan memperkirakan bahwa usia kapal tersebut adalah lebih dari ribuan tahun dan merupakan struktur buatan manusia yang kemungkinan besar merupakan kapal Nabi Nuh. Situs itu tepat di bawah Gunung Judi yang disebut dalam Al-Quran sebagai tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Pakar kapal karam Amerika yaitu David Fasold kala itu menjadi pemimpin penelitian kapal Nabi Nuh. Dia mengatakan bahwa survei radar bawah permukaan dari situs tersebut telah menghasilkan gambaran yang sangat bagus. Radar berhasil menangkap gambar sekitar 25 meter dari buritan terlihat sangat jelas sehingga dapat menghitung papan lantai di antara dinding kapal. Tim telah menemukan sisa-sisa fosil di atas. Beberapa ahli geofisika dan ahli geologi yang dipimpin Fasold juga menyimpan hasil penelitian akhir. Kapal Nabi Nuh memang selalu menjadi informasi yang diminati bagi sejumlah ilmuwan dan peneliti. Pasalnya, kisah tentang bahtera yang legendaris ini tercantum dalam semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa fakta tentang kapal Nabi Nuh yang masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Setelah ada banyak arkeolog yang melakukan penelitian selama bertahun-tahun, mereka menemukan sesuatu di atas pegunungan Ararat Turki yang berdekatan dengan perbatasan Iran. Penemuan tersebut diyakini sebagai tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Keberhasilan tersebut didapat setelah memanfaatkan peta satelit dari Google Earth yang diketahui terletak pada ketinggian sekitar 2.515 meter di atas permukaan laut. Lokasinya berada di kaki bukit yang agak rata. Di daerah sekitar tempat tersebut terdapat lembah raksasa yang berada di lokasi lebih rendah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa lokasi tersebut memang sangat cocok menjadi tempat berlabuhnya kapal. Para ahli memperkirakan bahwa kapal Nabi Nuh dahulu dibuat sekitar tahun 3465 sebelum Masehi. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa kapal Nabi Nuh dahulu dibangun di sebuah tempat bernama Surupa, yaitu kawasan yang terletak di selatan Irak. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya banyak potongan kayu dalam berbagai ukuran yang berserakan di sekitarnya. Setelah dilakukan penelitian selama bertahun-tahun, pada akhir 1952 para ahli menyimpulkan bahwa kayu-kayu tersebut memang merupakan potongan dari kapal Nabi Nuh yang terdampar di sana. Pada potongan kayu yang dipercaya para ahli sebagai bekas reruntuhan kapal Nabi Nuh, terdapat beberapa ukiran dari huruf. Dari penemuan ini, pemerintah Rusia akhirnya juga membentuk sebuah dewan yang terdiri atas beberapa pakar untuk mencari tahu makna tulisan tersebut.
Pada tanggal 27 Februari tahun 1953, Profesor Solomon dari Universitas Moskow, Profesor Iva Hanhino dari Tiongkok, Mr. Misaul Lufar pakar fosil, dan beberapa ilmuwan lainnya mulai bekerja untuk meneliti potongan kayu tersebut. Selama kurang lebih 8 bulan, akhirnya mereka dapat menyimpulkan bahwa bahan kayu tersebut sama dengan yang digunakan untuk membangun bahtera atau kapal Nabi Nuh alaihissalam. Di tengah-tengah potongan kayu tersebut, ada sebuah gambar berbentuk telapak tangan serta ukiran beberapa kata dari bahasa Samani. Para peneliti bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya setelah mengetahui makna dari tulisan tersebut. Mereka juga terheran-heran dengan potongan kayu yang tetap utuh tanpa rusak sedikitpun. Penemuan dan penelitian ini merupakan sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.